Oke, topik yang saya ambil adalah penerapan algoritma SVM untuk analisis sentimen pada data Twitter pelanggaran etik Komisioner KPK. Oke, perkenalkan nama saya Tio Kresna Septivan. Saya bekerja sebagai software developer. Latar belakang dari topik yang saya ambil adalah identifikasi ekspresi pro kontra, bagaimana pandangan publik pada isu tersebut, serta memberikan informasi yang representatif tentang perasaan dan pendapat pengguna Twitter terhadap isu tersebut. Oke, permasalahannya apa? Permasalahannya adalah tidak mendapatkan alat untuk mengukur emosional masyarakat terkait pelanggaran etik Komisioner KPK. Oke, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur sentimen masyarakat Indonesia terhadap pelanggaran etik Komisioner KPK berdasarkan data yang diperoleh dari jejaring sosial Twitter. Oke, bagaimana pengumpulan datanya? Pengumpulan datanya itu dengan proses scraping, yaitu dengan aplikasi Orange yang didapatkan dalam bentuk CSV sebanyak 781 data. Dengan topiknya ada Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, Komisaris KPK, Dewas KPK. Dan ini ada contoh workload-nya dan beberapa word content-nya. Dari ini alur yang ada di Orange-nya, di aplikasi Orange-nya. Oke, selanjutnya ini penelitian sebelumnya yang saya sudah buatkan tabelnya. Ada 10 dan rata-rata datasetnya ini terkait juga KPK. Ada kasus-kasus yang seperti Jiwasraya, Sabri, kinerja KPK, ada revisi undang-undang KPK, masalah dengan EKTP, processingnya juga ada melalui case folding, token sizing, stemming, stop vote removal. Metodenya juga yang saya lihat ada super vector machine juga, tapi ada yang pakai naive bias juga, ada yang tree naive bias. Pengujiannya ada melalui akurasi, presisi, recall, dan lain sebagainya. Usulan metodenya yang saya ingin buat adalah dengan pengambilan datanya. Pertama pengambilan data tadi yang sudah dijelaskan dengan Orange, lalu melakukan pre-processing, pemeriksaan data, stemming, processing, menghapuskan tweet berulang, lalu dianalisis sentimennya. Jika cenderung setuju dengan pelanggaran etik berarti bernilai positif. Jika cuitannya tidak setuju bernilai negatif. Kalau 0 berarti itu netral. Lalu setelah itu divisualisasi berdasarkan dari klasifikasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, bisa berbentuk diagram batang atau word cloud tadi. Itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pre-processingnya. Oke, baik. Pada tahap pre-processing ini, tahapan yang pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan datasetnya terlebih dahulu. Pada tahap ini saya menggunakan aplikasi Orange. Alurnya seperti ini. Kita get datanya dulu dari data Twitter. Kita klik aja, langsung kita isi topik-topiknya apa aja yang mau kita cari, mau kita dapatkan. Langsung di search, klik aja. Oke, nanti ada prosesnya. Setelah selesai, nanti katanya ada berapa yang kita dapat. Langsung ke sini aja, langsung kita save aja datanya berupa .csv. Langsung kita save aja, langsung kita taruh filenya yang kalian inginkan di mana tempatnya. Oke, ini selesai. Berarti datanya sudah disiapkan, sudah ada. Lalu langkah selanjutnya adalah kita load datanya. Bagaimana caranya? File tadi yang sudah disimpan langsung di-upload saja ke sini. Caranya tinggal drag and drop aja langsung ke sini. Oke. Data tadi .csv-nya, kalau tadi saya nyimpannya dengan nama data strip kpk strip tweet.csv, lalu langsung di load saja dengan codingan seperti ini. Harus sama namanya supaya tidak ada error. Langsung aja dijalankan.
Oke, berarti kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah terload. Oke, tidak ada yang error. Setelah load, langkah selanjutnya itu adalah namanya scaffolding. Jadi apa itu scaffolding? Scaffolding adalah untuk menyamaratakan penggunaan huruf kapital. Jadi misalnya tadi di data CSV yang tadi yang masih mentah itu ada kecil gede, itu semuanya nanti disamaratakan. Disamaratakannya gimana? Jadi menjadi huruf kecil semua, di lowercase semua, sama yang bukan termasuk huruf kayak slash dan angka itu juga dihilangkan. Oke, langsung aja dijalankan. Oke, selesai. Langkah selanjutnya adalah namanya tokenizing. Tokenizing ini apa? Ini adalah proses analisis data yang dipecah-pecah kalimatnya menjadi sebuah kata-kata. Jadi ini untuk membedakan mana antara pemisah kata atau bukan gitu, tokenizing itu. Pertama harus diimport dulu NTLTK-nya, lalu download PUNKT nih, PUNKT ya, harus di-download. Oke, langsung jalanin aja. Setelah true, kita jalanin codingannya. Nah, ini apa aja yang di replace, apa aja yang di encode itu ya. Nah, ini kan huruf inilah apa kata-kata ini yang di replace di code. Langsung saja dijalankan. Oke, setelah selesai, oke, jadi seperti ini dipisah-pisahkan jadi datanya. Oke, langkah selanjutnya itu adalah filtering. Filtering itu untuk apa? Untuk mengambil kata-kata yang penting dari hasil token yang tadi. Oke, jadi fungsinya apa? Fungsinya untuk mengurangi ukuran indeks. Ketika ukuran indeks ini berkurang, jadi waktu pemrosesannya menjadi lebih cepat. Gitu. Jadi tadi harus di-download dulu nltk.download stopwords-nya, import dulu nltk-nya, langsung jalankan. Setelah jalankan codingannya. Nah, stopword ini kan ada kamusnya ya. Jadi kamusnya kita harus siapkan terlebih dahulu. Cari aja di stopwords gitu di Google stopwords. Oke, nanti dapat banyak kata kamusnya, langsung di copy aja, langsung dibuatkan .txt-nya gitu. Ini saya namakannya stopword.txt. Kita taruh saja di sini. Oke. Setelah itu langsung aja kita jalankan. Ya, pada bagian ini namanya ini harus sama nih yang tadi kita telah buat, atau kita juga bisa buat list sendiri di externnya seperti ini. Oke, setelah sudah tersiapkan stopwords-nya, kita jalankan saja. Nah, ini jadinya setelah dijalankan. Langkah selanjutnya ada namanya stemming. Stemming ini adalah tambahan yang diperlukan juga untuk memperkecil jumlah indeks tadi untuk mempercepat prosesnya dari suatu data, sehingga sebuah kata memiliki sufiks dan maupun prefiks yang akan kembali ke bentuk dasarnya gitu. Jadi misalkan contohnya mempunyai jadi berubah jadi punya gitu ya, salah satu contohnya. Oke. Jadi langsung jalankan saja nih. Harus diinstal dulu pip install Sasrawi sama install Swifter. Jalanin aja. Nah, ini nanti ada butuh beberapa waktu, tungguin saja. Oke. Langkah selanjutnya ini codingannya ini seperti ini. Nah, ini dijalanin aja nih. Mungkin supaya mempercepat waktu. Nah, nanti dia akan meload semua kata-kata yang tadi kita sudah load ya. Nah, nanti ada yang diperbaiki nih sesuai kamus yang ada kita buat tadi gitu. Nah, ini bisa contohnya membenarkan menjadi benar gitu ya. Tetapkan jadi tetap. Oke.
Kalau yang ini tadi prosesnya kurang lebih kalau saya sekitar 6 menit. Oke. Setelah selesai semuanya, tinggal kita save after pre-processing-nya filenya. Itu. Jadinya seperti apa? Oke, sebelumnya itu datanya masih ada entity, hashtag gitu-gitu kan. Setelah jadi, oke. Nah, datanya sudah per kata-kata gitu, sudah clean lah. Oke, jadi itu tahapan pre-processing. Terima kasih.